innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bi muhasabati iman. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyina bi'atas banyak penyematan alaihi salam wa ila hadratin syahidi sadatina subhanahu hakikin wal awliya sholihin wa ulama amilin aina makam masyarakat adil lama berfiya khususan ila hadratin awliya sadalatina balatina fi kitabina Indonesia wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal masjid mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barokah wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahu wa maqasidahuna asma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'ati wa tariqatil bayda wa tamasukita bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tiba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata fil mursalin wa syar'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa syar'atil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majlis Rekhlatul Ruhaniyah Aulia Tis'ah wisata rohani Wali Songo Pasudutan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam seger waras sugih wibowo rahayu barokah manfaat
fid dini wad dunya wal akhirah. Rahayu saking dumadi semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka muhasabatul iman, mengintrospeksi diri, mengoreksi diri tentang keimanan dengan mengambil referensi firman-firman Allah yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah muhasabah kita tentang keimanan, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan muhasabah kita surat Al-Baqarah ayat 254. Saya minta tolong dibacakan perwakilan Bu Lastri membacakannya. Ya, volumenya agak dibesarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu
sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi manfaat, tidak lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikian tadi firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 254 yang dibacakan oleh qari'ah kita Al-Mukarramah Ustazah Wastriyah. Berikut terjemahannya. Mari kita tafakuri. Kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Ayat 254, tolong disimak dan perhatikan, saya bacakan ulang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, infakkanlah oleh kalian, belanjakanlah oleh kalian, mimma, dari apa-apa, rozaqnakum, yang kami rezekikan kepada kamu sekalian, min qabli, dari sebelum ayat tiap datang, dari sebelum datangnya yaumun, hari, labaikun, yang tidak ada jual beli, fihi, di dalamnya, walakulatun, dan tidak ada persahabatan, wala syafa'atun, dan tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan, wal kafiruna, dan orang-orang yang kafir itu, hum, mereka itu adalah az-zalimuna, orang-orang yang zalim. Paham? Paham? Bolak-balik, kita sudah berapa kali balik Allah menyeru kita yang mengaku beriman dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan penuh kasih sayang, sekaligus mengajarkan kepada kita, ya, kalau sayang itu manggilnya wahai. Kalau yang sayang sama suami ya wahai kanda, ya kan? Sama istri ya wahai dinda, ya panggilan sayang. Ya Allah aja begitu. Wahai, woi sini lu, bapak. Hei, kalau kamu
saking sayangnya Allah. Dipanggil suruh apa? Anfiku, berinfaklah kalian. Disuruh apa? Berinfak. Infak itu rupiah apa enggak? Untungnya dari mana? Buat kita nabung. Nabungan kita di sana. 100.000 diinfakkan 50 ya. Kurang tinggal. Hitungan matematika itu Pak kurang, tapi kalau hitungan Iya. Masa Allah sayang nyuruh kita rugi ya? nggak mungkin, nggak mungkin. Berinfaklah kalian. Apa yang diinfakkan? Mimma. Dari apa saja. Apa saja itu ya apa saja. Apa saja bentuknya apa? Rozaknakum, yang aku rezekikan kepada kalian. Apa saja yang aku rezekikan? Ya, hidup itu rezeki bukan? Rezeki. Rezeki Pak. Infakkan rohnya, infakkan hidupnya di jalan Allah. Ya, kalau roh ini diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah, berarti kita telah mengakhiratkan roh. Gimana benar? Contohnya, nah ini Kita ngaji. Ya. jangan duit terus ya pikiran. Ini infak ya duit. Kalau ngomongin infak sedekah ngapur-ngapur. Karena yang terpikir itu duit. Ini mah apa aja nggak butuh duit. Mata rezeki bukan. Bisa kedep itu rezeki bukan. Masih bisa kedap-kedep, masih bisa melek, ya kan? Infakkan di jalan Allah, matanya diakhiratkan supaya nanti di akhirat nggak menjadi orang yang buta. Contohnya sekarang ini baca Quran, baca kupingnya Dengerin. ya dengerin dengeran nggak suaranya? Dengar. Dengerin bagus nggak dengerin bagus, yang dengerin boleh, yang nggak dengerin juga Boleh. kalau nggak enak dengerin kupingnya mau disumpel pakai keset sambil mainan HP ya silakan. Yang bawa keset ya kan, Tuhan dengerin macam-macam tapi nggak pernah dibawa ke jalan. Nanti di akhirat nggak ada kupingnya. Kalau di akhirat budek nggak enak, nggak enak budek. Ya, apalagi kakinya diimpakkan jalan. Contohnya sekarang ini jalan pakai Quran. iya jalan berangkat ngaji untung. Kalau orang itu dari rumah sudah niat mau berangkat ngaji, kakinya belum melangkah, dosanya udah diampuni. Begitu melangkah, pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. bahkan lebih baik daripada membesuk 1000 orang Sakit. bahkan lebih baik daripada mengurus 1000 jenazah. Keren nggak? Kalau ngantuk pak orang kok deh hadisnya jelas ya kan. Dulu suka saatan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taqudu khalfan qaululaka min nikti alhi rawati.
bekas. Ya, Plastik. Oh, plastik masuk. pakaiannya. Plastik masuk. Artinya julus suka, julus jalasa itu duduk. Julus suka, dudukmu saatan, sesaat aja. Fi majlisil ilmi, di majlis ilmu untuk menuntut ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Mana ilmu yang diridhoi Allah? Ini Yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Pinter. Sesaat aja. Udah duduk belum? Udah berapa saat? lama. Jam 1 jam Pak. Jam. Iya, sesaat. Kelata masuk lama. Kamu nggak usah pegang pulpen atau pensil. Itu nggak pegang pensil itu. Wala taktubu harfan, dan bahkan kamu tidak menulis walau satu huruf pun. Khairul laka, itu lebih baik bagi kamu min iski alfi rokobatin, daripada memerdekakan 1000 apalagi mau pegang pensil mau nulis. Jadi ngantuk, lebih lagi, bahkan lebih baik dari membesuk 1000 orang Sakit. berarti nek dihitung 1000 budak itu satu budak berapa? Kita nggak pernah budak satu aja nggak punya. Yang sering malah kita mulu yang dibudak. Tapi dengan adanya begini merdeka, malah sama lebih baik dari memerdekakan 1000. Bahkan lebih baik daripada membesuk 1000 orang Sakit. kita besok orang sakit di pasar Rebo atau di Bunda, Harapan Bunda. Itu kan kalau naik ojek berapa? 10.000 lah ya. 10.000 15. Pulang pergi 30. 30. Masa besok orang sakit? Nggak bawa tentengan. Parcel. Ya kan? Parcel lah. Jeruk Parcel 100. taruhlah jeruk sekilo. Jeruk 1 kilo berapa? 25. Hah? 25. Yang nggak ada 50. 25 itu yang paling jelek. Lupa banget sih 30 ya? 25 sama 30. 30 sama 30 sudah 60. 60.000 satu. Satu yang dicenguk. Itu kan kalau yang dibesuk satu, ini kan 1000. 1000. Iya. 60.000 kali 1000 berapa? Berapa itu berapa? Berapa? 60 juta. 10 juta. Cuman duduk begini doang, lebih baik daripada 60 juta. Tunggu sampean ada tamu. Ada kamu Ada tamu. Nanti jam 2 mau nganterin duit 50 juta. Pilih mangkat ngaji apa pilih kamu? Ngaji dulu Pak, ntar setengah 2 kita pulang. pulang dulu. Kan jam 2 kita ngaji dulu sampai setengah 2 jam setengah 2 kita pulang. Janjinya malam nggak sesuai ekspektasi. Jadi Pak, janjinya malam Pak. Kan berdua izin pulang sebentar ambil duit ya. Kita pulang dulu ya. Iya. Izin dulu Pak, Izin pulang Pak. Nanti ganti kabar. Kalau dianya nggak mau balik lagi. Ya. Wah, mas udah jam 2. Kita ada Jam maghrib 4 aja. balik ngaji. Ya kan gitu ya. Aman. Ngaji sih baru lah. Peret. Pezingan duitnya. Bakarin tuh. Untung apa rugi? Untung. Cuman duduk. Banyak untungnya. Ya kan? Malam Selasa aja mau diantar juga semua. Apa aja direzekikan itu. Kesehatan. Mangkat, makanya cuma Ya mangkat. kan? Mulutnya dipakai baca Quran. Ya. Ya kan?
baca Quran lancar, pernah ngaji pirang-pirang tahun baca Lancar. Quran Sama anak udah teko ya Pak? Iya. Saya Pak, saya Pak. Kalau bukan guru ngaji, mau pantas kata-kata guru Diajak ngaji. Kan kadang suka keder Pak, apalagi kalau ada bapak dan grogi. Iya. Jadi kadang bener ya salah. Curhat dong, curhat mah. Kalau salah diingetin langsung Ya biar nggak hilang kabeh sampai mana keder. Asalnya Pak Kiai datang. Apalagi ya ada Pak Ustadz ya. Nah, iya gitu. Bisa pakai helm ya belajar. Keder Pak, jadi keder bukan masalah keder. Bisa pakai helm ya. Kemudian baca Quran. Tiap hari lah baca Quran. Saya itu tidak penghafal Al-Quran, saya bukan penghafal Al-Quran, saya bukan pengkhatam Al-Quran. Saya itu khatam Quran baru tanggal 29 Ramadan kemarin. Sekali. Itu udah 37 tahun ngajinya. Kenapa kok 37 tahun? Ngajinya diulang-ulang, kalau belum lancar belum pindah. Jadi udah satu ayat diulang-ulang sampai lancar, udah lancar baru pindah, diulang-ulang sampai lancar. Pertama, billahi, a'udzu billahi, lama-lama bisa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena diulang-ulang, bisa lebih 5 kali saya kalau ini kan udah nggak lancar lanjut, ketahuan banget kalau orang nggak punya minat baca. Akhirnya aku ngajari muridnya ya ngono. Aduh. Udah dewe ngono. Dia sendiri begitu, nanti ngajarin muridnya gitu. Muridnya belum lancar baca, lanjutkan. Wah, saya kadang-kadang geleng-geleng saya. Bukan seandainya. Ya, ini mohon maaf. Seandainya ada guru ngaji kok begitu. Lanjut, ketahuan bacanya aja masih plek-plek kok. Lanjut. Lain B plus mulai. Bukan seandainya. Motivasi. Saya guru ngaji, lagi lewat jalan, ada ibu-ibu lagi ngobrol. Kali kan dia mbak, kamu naik sore ngeterno anak ngaji ya, jadi padepokan guru, iya ya udah lama, udah itu, udah Quran belum, masih ikro. Aku ngaji ning kono, terus saiki wis hafal 1 juz. Anake ngaji ning padepokan wis setahun kurang iso maca. Iki ora nama. Kira-kira kalau guru krungu ngomongan ngono lho. Enggak karena sih diulang-ulang. Umpama lah. Diulang-ulang. Oh, ya kan ora enak. Apa ya? Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Kalau pengen muridnya bisa baca Quran lancar, gurunya harus punya minat belajar, minat baca supaya baca Qurannya lancar. Kurang lancar aja lanjut. Contohnya Pak Wato. Ya kan? Panso kalau Pak Wato ngomong ini, aku mau coba lancar. Memang minat bacanya ada, maka itu 1 ayat diulang, aku belum lancar, belum pindah. Ya kan, ini masih gusak-gusuk, lanjut. Coba sekarang gini aja buat barometer, buat tolok ukur. Kenapa orang baca Yasin rata-rata lancar? Karena sering baca. Minat bacanya ada. Ya. Pokoknya malam Jumat Yasin ada. Suruh baca yang lain kan lancar. Ya karena diulang-ulang ya Pak lancarnya ya. Nah, makanya begini ini namanya muhasabah. Koreksi diri. Bener nggak sih kita ini beriman? Infatkan lah. Mata bukan mata kita.
kuping bukan kuping kita, mulut bukan mulut kita. Infakkan di jalan Allah. Buat rajin baca Quran, ini firman Allah. Buat mendengarkan ayat Quran, ini firman Allah. Buat mengucapkan kalam. Kaulan sadida itu kalau ucapan yang berbobot yang pasti benar. Setiap berakhir baca Al-Quran mesti sodaqah. Benar bukan? Kok orang lihat kebenaran nggak minat? Coba deh kalau mau konten Facebook, heboh sampai tonggo-tonggo heboh, sergepe Facebookan. Tonggo heboh itu gara-gara sergep Facebookan. Berantem itu juga boleh gara-gara baca WA dan baca Facebook. Nggak ada apa-apa aja. Coba baca Quran, nggak ada orang berantem. Betul nggak? Tahu. Wah, ini modal tul. Kita samanya betul. Ini kan namanya muhasabah ya Bu. Muhasabah itu menghisab diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sekarang ini. Sebelum nanti dihisab di hadapan Allah. Kalau sekarang kita masih bisa mengadakan perbaikan. Kalau nanti Nggak bisa. udah nggak bisa. Sekarang yang nyemak cuma Pak Waro orang baik, ya kan? Iya. Betul. Kalau salah Kalau disuruh malaikat, Waris. Kalau siapa baru di depan Pak Waro ada alasannya grogi lah segala macam, nanti di depan malaikat gimana? Totolan Mbak. Totolan juga. Rotok. Dilatih, dibiasakan dari sekarang. Kalau kita sama Al-Quran nggak melekat dalam rohaniah kita, mungkin nggak di alam kubur ditanya wama imam muka atau bisa menjawab Al-Quran imami. Nah, itu dia. Oke, Pak. Cuma di lidah doang. Lidah doang, Pak. Raditu billahi robba lidahnya. Iya. Wabil islami dina lidahnya. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah lidahnya. Ya, mempelajari hadisnya aja wakil, baca hadisnya wakil. Apa meneh ngapali? Gimana nih Pak? Wabil Qur'ani imana lambene. Aku nih kan lambene kan udah kesumel sama itu, sama tanah kuburan. Yang jawab itu rohaninya. Tempatnya bukan di kuburan, tapi di alam. Makanya di akhirat kan alam kubur itu awal daripada kehidupan akhirat itu di alam kubur. Yang itu di alam kubur jiwa kita, rohani kita, jasad kita, goroyoan cacing. Jadi yang jenengan lihat, ibu lihat, awatan sama lihat. Ini ya saya bukan punya saya juga boro-boro ya kan bisa memiliki. Ya kan ujung-ujungnya sama lihat nanti cuman menjadi makanan cacing-cacing di kuburan itu. Semakin gemuk saya, semakin gemuklah cacing-cacing di kuburan itu. Makanya saya juga nggak mau terlalu gemuk. Karena apa? Bikin gemuk Cacing. tahu, tapi juga jangan terlalu gemuk. Kasihan cacingnya. Kasihan cacingnya juga kalau terus. Jadi omongan nanti di kuburan pelit Banget. pelit apa orang dagingnya Oh dia no, dia pelit banget Pak balung cacing. kalau kulit Lu ngeliat. Longit no dia no, kasihan cacingnya dia. arek balung karo untut ngono bareng ya. Saya cacingnya seneng. Kembang. Oke ya. Jadi seluruh tubuh kita ini bisa diinfakkan. Jangan kecil hati kalau nggak punya duit, kita masih bisa infak kok, kita masih bisa sedekahkan di jalan Allah. Apa yang direzekikan oleh Allah untuk kita, hidup kita, waktu kita, pikiran kita. Ini bener. Enak dong nih. Syukur-syukur nek duwe. Duit.
Jadi kalau duit ya, Tuhan itu menjanjikan. Orang itu bodoh nggak mau kepada Quran. Orang pada menggandakan uang ke tempat dukun ya kan. Iya. Apa yang ada dijual, emasnya dijual, ya kan, sawah dijual. Alasannya apa? Mau digandakan. Ujung-ujungannya Penipuan. ikutin Al-Quran, ikutin Allah kalau mau menggandakan uang. Iya. Saya udah buktikan. Kamu buktikan lagi bodoh. Itu saya kalau sama anak-anak saya operating, saya mau menjalankan nggak enak, aku dikira sombong. Mana saya ada ini? Nggak usah gengsi punya bapak pengangguran, ayah pengangguran, nggak perlu gengsi, tenang aja. Kenapa? Ayah bisa menggandakan uang. Nah, uangnya nggak ada sharingnya. Uang kertas digunting-gunting. Ya. Betul ya? Makanya anfiku mimma rozaqnakum. Mau menggandakan uang? Kok nggak mau, kenapa? Loh. Emang salah? Kalau saya menggandakan uang salah nggak? Enggak, kalau menurut Al-Quran mah nggak salah. Saya ngikutin Allah. Iya, nggak salah. Loh, biasanya Pak Pak kalau ngomong di Quran ada, jadi seolah kayak Quran berjalan gitu loh Pak. Itu udah dibuktikan sama anak-anak sama. Bisa ya? Kawan udah ngelotok. Coba Mbak Betty Mbak Betty cari Mbak bawa Betty. Quran nggak? Enggak. HP kan bisa baca. HP ngaji udah bawa. Nanti Quran. Ini ada Quran nih. Saya nanti HP. Pakai HP kan ada. Oh mau coba HP. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, iya, saya hanya pengen nunjuk karena siapa yang melarang? Nyembet, nyembet. Siapa ya? Berarti baca yang kelas atau siapa yang udah ketemu? Sudah baca. Yang sudah ketemu baca. Boleh tuh. Baca deh, belum deh. Kalau satu huruf 10. Belum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya sekalian. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Kedengeran nggak? Ya, Allah melipat gandakan, nanti kedengeran nggak? ya. Bukan bahasa basi, wong disebutkan kok. Jadi masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali kabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Terus kalau habis baca gitu ngucap apa? Shadaqallahul azim. Nggak mungkin bohong. Ayo kita hitung. Masalu, perumpamaan, permisalan, dimisalkan, diumpamakan. Ya. Perumpamaan apa? Alladzina, orang-orang yunfikuna, yang mereka menginfakkan, menafkahkan, membelanjakan. Apa yang dibelanjakan? Amwalakum, harta. Amwalahum, harta mereka. Kalau tadi kan tubuh kita, ini harta. Harta bisa uang,
bisa barang yang kemudian bisa diuangkan, itu kan ya kan harta kan, amwalahum. Jadi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti apa? Kamasali kabatin, diibaratkan seperti menanam satu benih ya, kamasali kabatin. Nah, ambatat sab'a sanabila, satu benih itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Satu benih tumbuh 7 tangkai. Kalau benih ini uang 1.000 misalnya, Jadi 7. satu lembar, sekarang enggak satu benih, satu lembar. Yang paling kecil aja berapa? 1.000. Itu tumbuh 7.000. Betul nggak? Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin, Siap satu. di dalam tiap-tiap tangkai ini mi'atu habah, menghasilkan 100 biji. 100. 700. Jangan biji terus ya. Kalau biji itu yang seneng ibu-ibu, yang nggak seneng bapak-bapak. Ya, diganti. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan satu lembar, paling kecil aja 1.000, akan tumbuh 7 menjadi 7.000. Masing-masing ini nanti berbiji lagi 100 lembar. Jadi 1 kali 7 kali 100 jadi berapa? 700. Nanam 1 jadi 100 jadi 700. Jadi kalau biji itu, satu biji itu uang 1.000, itu bisa menjadi 700.000. Buktikan boleh, saya udah buktikan baru. Dan saya boleh meyakinkan, nih kalau nggak percaya, tanam satu, sebentar lagi nih tumbuh pertama tumbuh 4 dulu, 4 ke 2 100, jadi 400. Tiba-tiba tumbuh lagi 3, masing-masing 100 loh. Tak buka itu 300 Pas. tambah 400 Pas 700. 700. Nanamnya kemarin Mas lembar ya Pak? selembar, Kembalinya 7 kembali 700. lembar. Seriusan. Dan saya janjian. Nih, percaya nggak? Lihat aja. Hanya beda. Tanya Andri. Lihat aja. Iya. Ya, katamu. Hanya mau menggandakan uang. Boleh ya? Boleh. Ikutin uang. Gandakan uang. Sebentar lagi. Bener nggak lama. Nunggu 2. Iya kan? Ya. Tuh, masih ngeliat dia. Nunggu 2. Bijinya 200. 100, ya kan? Ya. Dukul lagi 2. 100. 400. Itu lagi 3. Dukul lagi tadi. 3. 100. 300. Bener ya? Itu fakta. Sampai geleng-geleng. Kok bisa ya? Oh, bisa. Iya kok. Sama ada ilmu menggandakan uang, jangan kok Allah menggandakan. Ikutin dong Ya. petunjuknya Allah. karena ini udah linas. Masalahnya jenengan kan nggak yakin. Makanya iman ini kudu diintrospeksi, dikoreksi, muhasabatul iman. Tenang nggak aku ini iman sama Al-Quran? Yakin nggak? Cinta nggak? Ini masing-masing ada tulisannya jelas surat.
Saya tanya, sama Allah cinta nggak? Cinta. Karena nih, nah oke cinta. Ya, kita mencintai seseorang. Lama nggak berjumpa. Tiba-tiba malam-malam ada yang ketuk pintu. Jam 1 malam. Sinten niku? Kula sinten Warto. Wah. Lah ajeng napa? Ajeng beto Warto. Warto napa? Titipan amanat. Titipan. Amanat napa? Niki ngeterke surat. Surat dari si Fulan misalnya. Dari siapa? Tarso. Wah, kekasih bisa umpomo. Buru-buru buka pintu enggak? Buru-buru. Ada Surat. langsung dibuka apa nunggu besok? Dibuka. Isinya apa ya? Cinta. Udah dibuka, taruh di bawah bantal. Dibuka lagi, penasaran dibuka lagi. Kadang dicium, taruh lagi di bawah bantal. Buka lagi, cium lagi, ya kan? Aku kan pernah muda. Zaman dulu. Saya mah biar bodoh, nggak mau kalah sama yang muda-muda ini. Sebodoh-bodohnya saya pernah tua, pernah muda, tapi sepindah-pindah sama kan belum pernah tua. Sudah Pak, sudah tua. Sudah tua sekarang Pak. Tua. Sudah Pak, sudah tua. Sudah menua. Menua bersama. Bisa dipahami. Kita menua bareng ya Pak? Menua bersama. Itu ya. Jadi jelas kan. Jadi perumpamaan orang menginfakkan hartanya. Kalau tadi kan bukan harta yang ada di fisik. Di jalan Allah ya, di jalan Allah ya. Itu seperti orang nanam 1 biji, nanti 1 biji tunggu 7, setiap tangkai ini berbuah lagi 100. Berarti 1 dilipat gandakan menjadi 1 dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa? 700. Plus lihat ayatnya, wallahu yudhaifu, dan Allah masih akan melipat gandakan lagi mayasa kepada siapa yang dikehendaki. Kenapa? Wallahu wasi'un. Allah itu maha luas karunia-Nya. Alim, dia maha mengetahui. Oh, dia nih yang punya keinginan. Oh, dia pengen dilipat gandakan. Ya kan yang dikehendaki yang punya keinginan. Bisa dipahami itu? Keren. Jangan takut. Nggak ada orang miskin, nggak ada. Makanya ini yang diperintah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hei orang yang beriman, infakkanlah, berinfaklah kalian, ya menginfakkan akhiratmu mimma dari apa saja razaqnakum yang aku rezekikan kepada kalian. Apa saja? Kita infakkan. Itu. Kenapa? Min qabli, sebelum ayat dia yaumul labeu, sebelum nanti datang suatu hari di situ tidak ada lagi jual beli, nggak ada. Kita mau memberi, nggak ada yang menerima. Kita mau infak, mau sedekah, nggak ada lagi yang disedekahi. Loh, repot nggak? Bingung mau sedekah kemana, mau infak. Sebelum datang satu hari nanti, kita banyak orang yang mau sedekah, tapi nggak ada yang disedekahi. Itu. Sekarang itu udah mulai susah. Kita nyari kategori fakir miskin seperti yang di fikih, sekarang melihat susah. Ya. Padahal al-fakir itu tidak mesti orang nggak punya duit, tidak mesti orang nggak punya apa makan. Kadang ada orang rumahnya gede, makan mobilnya bagus, dia termasuk al-fakir. Makanya para ulama-ulama yang arif billah, penyusun kitab-kitabnya banyak, selalu di akhirnya al-fakir. Kenapa? Dia orang yang benar-benar butuh kepada Allah, itu al-fakir. Menjadikan orang kata gitu.
Tak bisa Allah nih. Lah maca suratnya ya manasan. Jadi Kalau ulang-ulang dari ya. surat cinta datang. Ya kan? Enggak, ini kita kan muhasabah seperti ini. Selama ini kita begitu. Jadi jangan menyalahkan Allahnya. Jangan. Saya ngomong gini, saya setiap saat. Saya ngobrol sama Allah setiap saat. Ada kesempatan ngobrol. Sekarang kita lagi ngobrol. Untung jangan ikut, jadi ikut ngobrol sama Allah. Saya diambil tiap hari. Kalau Mbak siapa namanya? Mbak siapa yang teleponan sama Allah kemarin lebaran? Di Jawa. Yang di Jawa. Nah, Mbak Benung. Ya kan? Kok udah lebaran dia aku teleponan sama Allah gitu ya. Itu mah ya aku setiap hari ngobrol sama Allah. Tiap hari ngobrol sama percaya enggak? Percaya. Jangan yo iso nek gelem. Caranya gimana? Ikutin Rasulullah. Rasulullah harus bisa ngobrol sama Allah. Cuma Rasul. Ada hadis mengatakan gini. Pengen nggak ngobrol sama Allah? Mau tahu nggak caranya? Mau. Mau tahu aja kalau mau tahu bingit. Nih, ada hadis yang udah begini. May yuridu ayyatakallama ma'allah fal yaqra'il Qur'an. May yuridu, barang siapa yang berkehendak kepengin ayyatakallama, untuk berbincang-bincang, bercakap-cakap ma'allah, bersama Allah. Bagaimana caranya? Fal yaqra'il Qur'an. Maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini kita yakini sebagai kalam firman tuh. Saya lagi ngobrol nggak? Kata Allah, iya. Jangan bilangin aja ibu-ibu tuh, ben ora tambeng. Ngono ini malah ini. Ajak ngobrol, kan enak kan? Kenapa? Kita ngerti ya. Kayak dialog, kayak dikasih tahu gitu. Terus krosong, ngono lah. Oh iya. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Jadi Allah aja selalu menyeru. Jadi wahai orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang aku rezekikan kepada kalian. Sebelum datang suatu hari nanti, tidak ada lagi jual beli di sana. Jadi arep blondo ya angel, awalnya itu. Wong wis ora butuh. Ngapain jualan? Uangnya udah banyak. Ya kan? Enggak ada. Dikasih aja itu enggak ada. Walakulatun, udah pada saya itu enggak ada persahabatan. Udah masing-masing sibuk dengan sendiri. Terus mau ke sana juga nggak butuh sama kita. Sini kita juga nggak butuh sama dia. Nah, kita udah punya. Kita persahabatan, perseduluran kan supaya hidup itu bisa saling melengkapi. Maka ada yang diberi rezeki lebih, ada yang pas, ada yang kurang, supaya ada interaksi. Saling melengkapi dalam hidup menjadi kehidupan yang harmonis. Coba sak lingkungan kita sugih kabeh repot. Iya, minta tolong angel, Pak. Ngobrol bisa ora angel. Mau tahu dodolan saya. Sugih kok belanja. Aku sugih dak akeh sampai malam-malam pasar-pasar. Oh, duit. Aku dadani gendenge. Pak yo ora kok ben. Sugih. Sugih aku dadani gendeng. Ora gelem. Ya. Bener coklat Arabnya tak. Arabnya tak apa nama. Ampun boten apa, benere mau beli coklat apa duwe-duwe akeh kok. Sik terpaksa. Iya kan? Oh, nggak stempel barang namanya. Sugih. Gila, nggak ada lagi persahabatan karena Pak orang nggak ada serawung. Masing-masing. Arab arisan malah juga arisan, mungkin akal arisan barang. Arisan yang ngomong ranggit duit naik jaga, pas ranggit duit
nek ana sing njupuk aku ae ngono kae ya. Ayo ndaro salikin ditawani nolak kabeh. Oh, ora gelem. Tar aja. Tar aja. Pak, udah ada yang Ya kan? dapat suki semua. Iya, Pak. Ditanya ayo siapa yang mau? Enggak ada yang mau. Itu dalam berita masalah. Mergo pedungane salam seger waras, sugih wibowo. Alhamdulillah. Aku sendiri duwe orang mau ambil aja. Iya, betul, Pak. Ya tak jupuk dhewe, Pak. Ah, sik gak jupuk dhewe. Bener kan? Itu kan fakta itu. Iya. Gitu. Terus wala syafaat nggak ada, kalau menolong nggak ada. Wah butuh pertolonganmu, ambil beda. Ayo. Kalau butuh pertolonganmu, aku ambil duit, buat diutangi, kan ya. Buat dikasih, gitu. Nggak ada, kalau menolong nggak ada. Repot nggak? Repot. Makanya mumpung masih banyak peluang. Tapi yang paling efektif adalah di jalan. Oh. Gitu Bu. Makanya kalau saya kan modalnya simpel, kalau saya itu mungkin ibu-ibu lihat lah kenyataan. Saya itu senangnya ngajak mangan loh. Iya. Tapi saya nggak sembarangan, nggak mau sembarangan ngajak mangan. Loh, karena ada gini Bu, ada rambu. Rasulullah menyatakan layak bulto amaka ila takiyun. Layak kul, jangan sampai makan amaka makananmu atau rezekimu ila kecuali takiyun, orang yang takwa. Aku mau sana ketaatan saya nggak seberapa, ya kan? Dosa bertambah terus, ya kan? Kita ini kadang taatnya nggak seberapa nih dihitung itu. Kita kan kalau ngoreksi ibadah kita, yang diterima yang mana sih ibadah kita ini? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kalau dihitung-hitung ya, nah iya. Kalau saya sendiri itu ketaatan kurang. Jadi bisa supaya saya ketutup kekurangan taat saya, itu ingat ibu-ibu kok taat gitu ya. Rajin doa, rajin ngaji, rajin apa ya. Saya sukanya apa? Ayo makan begitu. Kenapa? Ini orang takwa. Alasan saya sepele Bu. Kalau ada makanan yang dimakan oleh orang yang takwa, makanan itu dicerna di sini. Setelah dicerna di sini, dicerna kan jadi darah. Makanan dimakan, dicerna kan jadi darah. Darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Ketika saya ada makanan tak sesuap atau 2 suap masuk ke perut jenengan, dikurus itu sama babat yang bentuknya kayak anduk, terus ditetesin empedu yang rasanya pahit ya. Itu nanti didistribusi, ada yang dari darah putih, ada dari sperma, ada yang dari darah merah. Darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Ketika darah mengalir ke seluruh tubuh, ibu bisa beraktivitas kan? Karena darahnya lancar, berputar. Karena ibu orang yang taat. Hari Rebo mangkat ngaji, darahnya ikut ngalir nggak? Zaman ngaji dapat pahala, mau melangkah dosanya diampuni, terus darahnya ikut nggak? Oh, Itu simpel kalau saya itu, karena nggak bisa kayak orang. Ntar ibu deng sholat asar, Allah, darahnya ngalir nggak? Waktu Allah berrukuk nggak? Darahnya ikut rukuk nggak? Itu darah dari hasil makanan. Keren ya Bu? Bisa diterima akal? Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Bisa, emang begitu prosesnya. Kita harus cerdas. Makanya aku senang nangani mangan, itu paling senang mangani nangan. Paling susah mangani nangan bubur itu paling mahal. Seleranya apa? Sampai saya nyari berita ya. Dia seleranya apa sih? Sambal bawang. oh sambal bawang, Pak. Sambal bawang ya. Sambal bawang. Jadi itu
Banyak ibu. Itu kalau kita cerita. Jadi nggak harus kayak orang gimana enggak. Ya sesuai kemampuan. Saya nggak punya duit ya, tenaga, pikiran, minimal dungo, itu lipat. Keren sebetulnya, jangan ragu. Kalau masalah lipat gandakan ngapain jadi ayat 261 itu untuk melipat gandakan. Karena kita nggak tahu hasilnya, nggak tahu dan kita nggak yakin, karena emang ya jarang baca. Coba kalau kulhu, wal-falaq, an-nas, wajib baca. Ya kan? Kalau kayak yang tadi masa lalu lagi nayung itu nanti matek-matek buat orang orang nggak pernah baca itu. Nah makanya rajin sering-sering ulang-ulang. Nah, terus kalau kamu nggak mau yakin, nggak mau percaya, ya dengan janji Allah, ya wal kafiruna, dan adapun orang-orang yang kafir, yang kufur, yang nggak mau percaya, itu kata Allah, mereka itu adzolimuna, orang-orang yang bukan mendolimi Allah, tapi dolim terhadap diri sendiri. Nabi Adam itu pernah punya kesalahan satu toh, nggak boleh makan buah kuldi, metik buah kuldi, dia metik, ini satu toh itu sudah di surga. Dicururin nggak? Iblis itu nggak punya kesalahan banyak, salahnya cuma satu, nggak mau hormat sama Nabi Adam tok di surga dan dikutuk sampai dia. Ya kan? Kita kira-kira berapa kira-kira di satu tok loh. Ke surga juga belum, mau masuk surga itu baru kepengen. Insya Allah masih pakai mudah, ya sulit. Mudah-mudahan itu sulit. Mudah-mudahan itu sulit apa gampang? Mudah-mudahan itu sulit. Nek mudah gampang, tapi nek mudah-mudahan mudah gampang. kalau naik motor ya motor beneran, naik motor-motoran. Iya. Bisa dipahami dah? Ayo jadi itu kelihatannya sunyi ya, serius ya, lagi merenung ini kan, iya juga ya kan, namanya muhasabah. Makanya Nabi Adam tidak ada doanya satu-satunya, doa Nabi Adam yang ampuh ya Robbana dolamna anfusana wa ilam takfirlana wa tarhamna dia nggak minta ya, nggak minta diampuni, cuman dia menyadari dan mengakui, merasa dolim. Kita kan nggak pernah merasa dolim itu. Wah, kepedean kan merasa paling baik itu. Wah, ketika nggak boleh kalau pas selfie kan, paling ayu dewe kalau saya ngono kan. Senengane ngono. Masih ya kan? Enggak, Pak. Iya Pak. Loh, coba Kak, redaksinya doa Nabi Adam. Minta ampun nggak dia? Iya. Enggak. Enggak. Dengan penuh kesadaran dan pengakuan, Robbana ya Rob, baik Tuhan kami, dolamna, kami sadar, kami akui, kami ini telah mendolimi anfusana, diri kami sendiri. Enggak minta ampun. Coba bayangkan ya Rob, wa ilam takfir lana. Coba jika engkau nggak mengampuni kami, bakal kamu, jika engkau nggak menyayangi kami, lalu kita namanya pasti ya termasuk orang lain. Jadi sebetulnya kesadaran itu yang dibutuhkan, bukan astagfirullahaladzimnya. Karena ngaku astagfirullahaladzim tetapi nggak merasa salah. Coba kira-kira cocok apa bukan? Artinya kalau orang ini nggak orang mendolimi diri sendiri. Ya. Nah, jadi begitu ini ayat ini. Amin. Allahumma sholli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Batabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warhamna anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu